Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hilman dari semester 2 akan mereview mata kuliah hukum pidana pertemuan yang kelima yang membahas tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Tujuan dari ajaran sebab akibat diantaranya adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Lalu ada juga untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Berasal dari Bury dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Lalu teori yang kedua ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Yang pertama, tokoh yang menganut teori individualisasi adalah Berkmeyer, dan Binding. Yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum atau bisa disebut juga in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Teori ini harus dicari sebab yang sama atau bisa disebut juga adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran berdasarkan yang pertama penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Yang kedua, penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu kejadian yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.